Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang cukup penting dalam pelatihan calon asesor, yaitu norma, kode etik, dan sanksi dalam pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah. Seperti kita ketahui bersama Bapak dan Ibu bahwa di antara tujuan akreditasi adalah memberikan pengakuan, peringkat kelayakan, dan juga memetakan mutu pendidikan yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Dan untuk mengawal tercapainya tujuan akreditasi itu, maka perlu adanya pedoman, norma, dan kode etik yang dipatuhi atau dilaksanakan dalam proses akreditasi. Tujuannya adalah agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi, baik sekolah atau madrasah, asesor, KPA, dan juga pengurus BAN SM provinsi dapat bekerja secara optimal, profesional, dan bertanggung jawab. Pada materi hari ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, norma, kemudian kode etik, dan juga sanksi. Apa sesungguhnya norma? Norma adalah sebuah nilai utama yang dianut bersama sebagai pedoman berperilaku atau bertindak. Adapun kode etik adalah aturan tertulis yang mengandung norma dan asas yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Adapun sanksi berupa hukuman yang diberikan oleh suatu lembaga, instansi, atau kelompok tertentu atas pelanggaran kode etik. Berikutnya terkait dengan norma yang ada dalam pelaksanaan akreditasi, kurang lebih ada 8 norma yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran menyangkut kepada sekolah madrasah, asesor, dan juga BAN SM provinsi. Sekolah madrasah harus jujur dalam menyampaikan semua data dan informasi. Asesor juga harus jujur dalam melakukan berbagai aktivitas pada saat pelaksanaan akreditasi, mulai dari pengamatan, wawancara, menganalisis data, membuat kesimpulan, dan sebagainya. BAN SM provinsi juga harus jujur dalam melakukan audit dokumen, menganalisis data, sampai dengan menetapkan status akreditasi. Norma yang kedua adalah mandiri. Ini berarti bahwa sekolah madrasah, asesor, dan BAN SM provinsi tidak bergantung kepada bantuan atau tekanan pihak lain dan juga pertentangan kepentingan atau conflict of interest dalam seluruh proses pelaksanaan akreditasi. Norma yang ketiga adalah profesionalisme, bahwa di dalam pelaksanaan akreditasi, sekolah madrasah harus memahami prosedur operasional standar atau POS dan juga perangkat akreditasi. Selain itu, asesor juga harus memahami POS, cakap dalam menggunakan perangkat akreditasi, serta mampu memberikan penilaian secara objektif, termasuk saran dan rekomendasi. BAN SM provinsi juga harus profesional untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Norma yang keempat
adalah keadilan. Ini mengandung pengertian bahwa asesor memperlakukan sekolah madrasah tidak memandang status sekolah tersebut. Dan Ban SM provinsi juga harus berlaku adil dan tidak boleh berlaku diskriminatif terhadap sekolah dan madrasah. Bapak dan Ibu, norma yang kelima adalah kesejajaran. Ini bermakna bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses akreditasi berada dalam posisi yang sejajar, memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu untuk menjalankan proses akreditasi dengan baik. Norma yang keenam adalah keterbukaan. Artinya bahwa sekolah madrasah secara terbuka menyampaikan data dan informasi sesuai dengan kondisi nyata. Untuk Ban SM provinsi dan asesor juga harus transparan dalam menyampaikan penjelasan, norma, kriteria standar, prosedur atau mekanisme kerja, dan juga sistem penilaian akreditasi. Norma yang ketujuh adalah tanggung jawab. Sekolah madrasah menyampaikan data dan informasi dengan penuh tanggung jawab. Asesor pun demikian, memberikan hasil penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Ban SM provinsi bertanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan akreditasi. Dan norma yang terakhir adalah menjaga kerahasiaan. Artinya bahwa Ban SM provinsi dan asesor harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam proses akreditasi. Tidak boleh ada kebocoran data, sampai kemudian hasil akhirnya dipublikasi secara resmi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah melalui surat keputusan dan dipublish melalui website. Berikutnya adalah terkait dengan kode etik yang berlaku kepada asesor, kepada sekolah madrasah, kemudian kepada Ban SM provinsi dan juga KPA. Kita lihat. Yang pertama, kode etik asesor. Menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas. Yang kedua, merahasiakan informasi tentang sekolah atau madrasah yang diakreditasi. Yang ketiga, memperlakukan sekolah dan madrasah secara adil, tanpa membeda-bedakan antar satu sekolah dengan sekolah yang lain. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri, rendah hati, lugas dalam berkata, bersikap, dan bertindak. Menciptakan suasana yang kondusif. Kemudian, menghindari kesepakatan dalam arti yang negatif, dengan tidak menerima berbagai macam pemberian, baik uang, atau barang, atau jasa, di luar haknya sebagai seorang asesor. Yang ketujuh, membangun kerjasama tim asesor. Yang kedelapan, menyimak argumentasi yang disampaikan oleh responden, dalam hal ini pihak sekolah dan madrasah. Yang kesembilan, fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait akreditasi, tidak melebar kemana-mana. Yang kesepuluh, mematuhi aturan yang berlaku bagi asesor dan bersedia tentunya menerima konsekuensi atau sanksi ya atas pelanggaran yang dilakukan. Berikutnya ada juga kode etik untuk sekolah dan madrasah.
Ada 4 yang perlu diperhatikan oleh sekolah dan madrasah. Yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas dengan memberikan data informasi yang benar sesuai dengan kondisi nyata sekolah madrasah. Yang kedua, menghindari kesepakatan dalam arti yang negatif dengan tidak memberikan uang, barang, dan jasa kepada asesor atau pihak yang terkait dengan akreditasi yang akan berdampak pada objektivitas hasil akreditasi. Yang ketiga, sekolah madrasah mendukung kegiatan akreditasi dengan menciptakan suasana yang bersahabat dan kondusif. Dan yang terakhir, mematuhi aturan yang berlaku dan bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Kode etik untuk Ban SM Provinsi dan Koordinator Pelaksana Akreditasi atau KPA sebagai berikut. Sama dengan yang sebelumnya, menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas, memperlakukan sekolah atau madrasah secara adil, menjaga kehormatan diri, menghindari kesepakatan dalam arti yang negatif, membangun kerjasama antara anggota Ban SM Provinsi atau KPA, mematuhi aturan yang berlaku bagi anggota Ban SM Provinsi dan juga KPA, serta tentunya bersedia menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Itu adalah kode etik yang berlaku untuk asesor, sekolah madrasah, dan Ban SM Provinsi serta KPA. Berikutnya, Bapak dan Ibu peserta pelatihan, ada juga sanksi yang akan diberikan oleh Ban SM terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi. Kita lihat apa sanksi bagi asesor. Ada jenis pelanggaran ringan. Ya. Pelanggaran ringan ini diantaranya adalah tidak menyampaikan laporan hasil visitasi tepat pada waktunya misalnya. Maka asesor akan diberikan surat peringatan dari Ban SM berdasarkan data dan informasi dari Ban SM Provinsi dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dan apabila sudah 3 kali melakukan pelanggaran ringan, maka akan masuk pada kategori pelanggaran sedang. Berikutnya, pelanggaran sedang. Kegiatan-kegiatan yang kemudian menimbulkan suasana yang tidak kondusif dalam proses akreditasi, misalnya. Ya. Maka ini masuk dalam kategori pelanggaran sedang. Maka asesor akan diberikan surat peringatan oleh Ban SM berdasarkan data dan informasi dari Ban SM Provinsi, kemudian tidak diberikan penugasan visitasi minimal 1 tahun, kemudian juga ada sanksi penundaan kesempatan mengikuti pelatihan asesor yang dilaksanakan oleh Ban SM atau Ban SM Provinsi. Dan yang ketiga, ini pelanggaran yang cukup berat, ya. Di antaranya ketika asesor memalsukan data atau informasi, ya, ini bagian dari pelanggaran berat, ya. Maka dengan data yang valid yang kita terima dari Ban SM Provinsi, maka asesor tersebut akan dinonaktifkan atau dibebas tugaskan sebagai asesor Ban SM.
Ada pula sanksi bagi sekolah atau madrasah yang melakukan pelanggaran. Sekolah madrasah yang terbukti memberikan imbalan, uang, barang, atau jasa tertentu yang berdampak terhadap penilaian akreditasi, maka setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sekolah madrasah akan tetap ditentukan sanksinya berdasarkan laporan, data informasi, dan hasil kajian. Bapak Ibu, asesor yang saya hormati, sanksi terberat yang akan diberikan adalah tidak terakreditasinya sekolah madrasah yang melanggar kode etik. Cukup berat. Berikutnya ada pula sanksi bagi Ban SM Provinsi dan juga KPA. Bapak dan Ibu, setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ban SM Provinsi akan ditentukan sanksinya oleh Ban SM berdasarkan laporan atau data dan informasi serta hasil kajian Komisi Etik Ban SM. Sanksi terberat yang akan diberikan adalah pemberhentian dari keanggotaan Ban SM Provinsi. Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh KPA akan ditentukan sanksinya oleh Ban SM Provinsi. Sanksi yang terberat yang akan diberikan adalah diberhentikannya KPA oleh Ban SM Provinsi atas persetujuan Ban SM. Bapak dan Ibu, sahabat yang saya hormati, semoga penjelasan tentang norma, kode etik, dan juga sanksi dalam pelaksanaan akreditasi dapat dipahami dengan baik oleh Bapak dan Ibu semuanya. Upaya Badan Akreditasi Sekolah Madrasah untuk menegakkan kode etik dan sanksi ini sudah kita lakukan. Ya. Ada sekolah yang terbukti melanggar kode etik, maka setelah dikaji dan diteliti dan terbukti melanggar, kami putuskan statusnya tidak terakreditasi. Ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh asesor, bahkan anggota Ban SM Provinsi yang terbukti melanggar kode etik, dan kita berikan sanksi dengan dibebas tugaskan dari aktivitas baik sebagai asesor ataupun anggota Ban SM Provinsi. Tentunya tidak hanya upaya-upaya memperbaiki, ya, tetapi ada upaya preventif yang juga dilakukan oleh Ban SM. Di antaranya adalah saat melakukan seleksi rekrutmen asesor, maka kami juga mengadakan tes integritas saat ujian kompetensi asesor. Ini dimaksudkan agar lahir asesor-asesor profesional yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Harapan Ban SM adalah agar kita semua dapat melaksanakan setiap tahapan proses akreditasi secara benar sesuai dengan prosedur. Sehingga hasil akreditasi dapat mencerminkan kinerja satuan pendidikan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Demikian materi tentang norma kode etik dan sanksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.